Halo, assalamualaikum sahabat tani. Bertemu lagi dengan saya MB Channel. Pada kesempatan hari ini ya teman-teman, saya masih berada di pertemuan lapang persiapan sertifikasi dan aplikasi kebun ya teman-teman. Masih bersama Ibu Henita Astuti sebagai lembaga KPB ya teman-teman. Dan hari ini kita dihadiri juga dari Disbun Kabupaten, Bapak Kadis, dan beserta sertifikasi bibit ya, dan juga dari Balai Karantina Lampung ya teman-teman, yang nantinya akan mengawal kita untuk persiapan ekspor lada hitam yang baik secara organik ya teman-teman. Bagaimana sih? Mari kita simak sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi Ibu. Ya Bun. Alhamdulillah, jadi syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Esa, karena hari kedua ini ternyata kita juga masih tetap semangat dihadiri peserta Pak. Jadi peserta hadir yang terdaftar kami 25 orang, dan kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Horti dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur, Bapak Irsa beserta rombongan dari Balai Karantina Lampung, dan Bapak Insinyur Hasan Basri. Di tahun 2017 saya menerima IPK dengan Pak Gubernur, tapi alhamdulillah waktu itu diwakili oleh Pak Edi Arianto yang sekarang menjadi Kadis Provinsi Lampung di Istana Kepresidenan. Itu irigasi hidroponik lada hitam Lampung. Nanti kalau memakai logo IPK ini tidak akan tercampur dengan lada-lada lain. Kenapa sih yang ada di Lampung, Pak? Ini terutama Pak dari Dinas Pak Karantina ini dan Balai Karantina. Kalau di Bangka, lada putih bisa bermitra dengan usaha. Tapi kenapa yang di Lampung tidak bisa? Kalau bahasa dari perusahaan ini loh Mas, bahasanya lada yang ada di Lampung ini tidak sesuai dengan muatan. Kami minta kotak sekian ratus ton, semuanya seperti itu. Ini nggak ada muatan kapasitas mencapai seperti itu bahasa mereka. Nah, itu makanya kami betul alhamdulillah di tahun 2020 ini kami tersentuhlah berbicara dengan hati-hati dengan Dinas Provinsi, salah satunya Bu Erika, Kartu Petani Berjaya. Kami gimana masalah kalau seperti ini? Oke, makanya kami untuk tahun ke depan IPK ini bisa bermitra, salah satunya bermitra, bisa kerjasama dengan usaha. Syukur-syukur Pak, kami nanti setelah terbentuk operasi peserta beranggotakan 20 ini bisa terkirim, salah satunya bisa. Masa sih perusahaan bisa kirim ekspor, masa petani bisa? Nah, salah satunya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya Bun. yang terhormat Ibu Anita yang mewakili Provinsi Lampung, yang terhormat senior saya, Insinyur Hasan Basri, MN dari Kabupaten Provinsi Lampung, yang terhormat Pak Isan dari Balai Karantina Provinsi Lampung, ya dari Balai Karantina juga sama Bapak sekalian yang hormat, bahwa saya sangat senang sekali bisa hadir di hadapan di tengah Bapak Ibu sekalian dalam acara atau bertemu lapang persiapan sertifikasi dan inovasi kebunnya. Memang saya sudah dimulai acaranya dari kemarin ya Bu Anita ya.
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari Kesatuan Provinsi Lampung yang telah memilih di Lampung Timur untuk kegiatan ini. Tepuk tangan dong untuk teman-teman dari Kalau kita lihat memang ya sejarahnya panjang, artinya Dinas Perkebunan Provinsi Lampung ini sangat concern dengan lada di Lampung Timur, khususnya di Sukarada Baru ini kan, bukan zamannya Pak Ediando, zamannya siapa ini? Pak Sutono gitu kan, sudah mulai banyak di Sukarada Baru ini gitu kan. Kemudian yang kedua juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, memang kegiatan-kegiatan kaitan dengan perkebunan di Kabupaten Lampung Timur, khususnya dari Dinas Pertanian, tentu tidak sebanyak yang ada di provinsi, kan? Cuma kita tahun ini ada apa? Dalam suasana jalan produksi ya. Kita lakukan dengan produksi yang kecil. Sebab kita tahu ya Lampung Timur salah satu sentra produksi lada, walaupun kita lihat perkembangannya memang ya sekarang menurun ya. Karena kalau kita lihat 4 tahun terakhir, tahun 2015-2016 yang harganya cukup bagus pada saat itu, hampir 100-an ya. Tapi 16, 17, 18 sekarang hanya sekitar 30 ribuan gitu kan. Ini yang kadang-kadang juga membuat kami juga di satu sisi mendorong teman-teman petani gitu kan untuk terus memperbaiki kaitan dengan budidaya lada semuanya. Tapi di sisi lain memang kita tidak bisa mengatasi kaitan dengan penurunan harga lada yang sangat kurang turunnya dibandingkan 4 tahun yang lalu gitu kan. Tapi tadi saya bincang-bincang dengan teman dari Balai Karantina, ternyata harga lada ekspor itu ratusan ribu gitu. Iya, jadi saya kaget juga sebab kemarin mungkin 3 minggu lalu saya Zoom meeting dari Zoom meeting kenapa? Dari lembaga ekonomi di bank kita kementerian, kemudian juga dengan ada dari eksportir, dia ngaku itu harganya per kilo katanya ekspor itu hanya $4 sekian. Jadi hanya 60 ribuan kata dia. Untuk tapi kalau kata teman Balai Karantina nggak seperti itu, jadi ya, ini kadang-kadang yang mana sebetulnya gitu kan, ya memang kaitan dengan harga ini kan ada keuntungan dari pihak eksportir. Mudah-mudahan dengan adanya kaitan nanti perbaikan dari budidaya, dari informasi dari bagaimana dengan Balai Karantina, ini kan yang kaitan ngurus ekspor ini gitu kan, bisa saja nanti Bapak Ibu sekalian membentuk koperasi gitu kan, ngurus izinnya jadi eksportir gitu. Ya saya pikir bisa nanti dengan informasi yang cukup banyak yang disampaikan oleh teman-teman dari Balai Karantina. Paling juga nanti kelembagaannya bagaimana penguatan dari teman-teman Dinas Provinsi Lampung maupun dari Pemerintahan. Dulu 2000 sampai 2004 ini produktivitas itu sudah nyampe 600 kg per hektar. Sekarang ini hanya 449 kg per hektar. Jadi bukannya naik tapi menurun. Produktivitas itu artinya hasil per satuan luas hektar. Jadi kalau Vietnam yang belajar dengan Lampung, Pak, saya dulu tahun 2000 ada di Cayang, ikut kegiatan pemandu sebagai pemandu lapang satu. Counterpartnya dari Australia, jadi melihat kegiatan. Kemudian Vietnam belajar. Tahu-tahu tahun 2004 Vietnam itu sudah menghasilkan produktivitasnya itu sampai 2,5 ton. Kita kaget, padahal belajarnya tahun 2000. Rupanya apa yang disampaikan dengan peserta pada itu diterima langsung kemudian diterapkan. Ini ironis. Kenapa? Yang kita lihat pertama kan kalau produktivitas ini hubungannya ada 3 faktor. Faktor pertama genetis,
Genetis itu artinya bibit yang digunakan turun-temurun itu terus tanpa kita mengganti dengan yang lain atau mencari varietas unggul lokal. Padahal kita ini banyak varietas unggul lokal. Pokoknya yang ketemu, mana itu yang ketemu kelihatan bagus, padahal belum tentu Pak begitu ditanam. Karena apa? Kembali lagi ke kita ini sudah tahu, sudah paham, tapi tidak mau menerapkan. Sebagai contoh, kita ngambil bibit yang biasa di sini Sulut. dijuas, ya Pak ya, Ya. ambil dari lapangan, masukin ke apa namanya, ke kolam mandi, ke kamar mandi, taruh kira-kira seminggu baru dibawa ke kebun, ditanam. Tanamnya ukuran baku teknis itu kan kalau yang tanahnya subur 40, 40, 40. Kemudian kalau yang kurang subur 50, ini segi ini. Tapi kalau kita ngambil subur itu kemudian cukup pakai tembilang, masukkan, diinjak lagi Pak. Iya. Karena biasa silat tadi Pak. Iya. Akhirnya apa? Tanaman ini menjadi luka. Iya kan, luka. Kalau dia luka berarti memulihkan tenaga dulu. Padahal di situ sudah ada akar sebetulnya, bisa langsung. Tapi karena luka tadi, ya memang tidak kelihatan. Karena akhirnya dia tenaganya itu, energinya itu keluar untuk memulihkan. Kan itu, baru dia tumbuh kemudian. Kalau dulu kenapa tidak dilakukan perawatan secara intensif? Kalau dulu ini tanahnya masih belum terdegradasi ya Pak ya. Kalau sekarang ini coba kita nyari cacing Pak. Syarat tanah subur itu kan ada cacing Pak. Iya. Nyari cacing di kebun kita susah. Dalam perdagangan internasional, karantina itu sekarang jadi instrumen utama. Jadi instrumen utama itu apa sih? Untuk menghambat importasi suatu komoditas. Kalau kemarin kita dengar ada lubang sedikit, kenapa tidak boleh? Kalau di ekspor, kenapa nggak boleh? Kalau ada, meskipun lubang sedikit kecil ya, sedikit, kenapa nggak boleh? Karena apa? Negara mereka itu takut kalau di dalam lubang itu ada serangganya yang mereka tidak punya. Jadi kita kembali lagi ke tadi itu apa namanya, instrumen karantina sebagai instrumen perdagangan. Jadi suatu negara itu boleh menetapkan syarat untuk membatasi importasi dalam tanda kutip, tidak secara terang-terangan. Karena apa? Karena dalam SPS Agreement itu ada ketentuan bahwa setiap negara itu berhak untuk melindungi manusia, kesehatan manusia, lingkungan maupun tanamannya. Kemudian mereka akan menetapkan syarat-syarat ini. Nah, syarat-syarat inilah yang kita harus penuhi. Saya yakin itu bisa. Kenapa? Karena pengalaman kami itu kalau petani itu nanti dari budaya sudah dijelaskan oleh Pak Basri ya, bagaimana mencatat, bagaimana semua itu nanti akan menjadi suatu keuntungan bagi kita ketika kita akan melakukan akses pasar. Contohnya, tercatatnya begini, hama di kebun itu apa? Tercatat kan, oh ini hamanya ada ini. Kemudian kita mau nembus negara mana? Negara, cuma contoh negara Inggris. Inggris ternyata mensyaratkan komoditas ini harus bebas hama ini. Tapi kita udah punya catatan kok, hama ini nggak ada di tanaman kami. Itu bisa. Nah, nanti kalau ada, kita akan ditanyakan bagaimana kita mengendalikannya, bagaimana kita melakukan perawatan setelah pasca panennya. Jadi perlakuan panennya bagaimana seperti itu. Kemudian ada nggak perlakuan setelah Bapak Ibu menjadi lada hitam itu
dilakukan fumigasi, dikeringkan dengan pemanasan, ada nggak? Nah itu penting. Kenapa tadi itu? Jadi negara tujuan kita itu tidak mau satu ekor semut pun atau satu ekor serangga itu masuk ke sana. Kenapa? Karena kemungkinan serangga yang di sini itu di sana itu akan menjadi mutasi. Nah ini menarik. Ini BPS, data BPS. Jika kita lihat tadi Pak Basri ya, paling besar Vietnam. Padahal dia Vietnam itu adalah negara penghasil nomor 1 lada. Kenapa kok masuk ke sana? Ini pertanyaan menarik. Ini berkaitan dengan harga. Permainan. Berarti apa di situ? Ini sebenarnya tempat Transit. Kalau kita bisa langsung, saya yakin harga tadi bisa mendongkrak. Karena apa? Karena data kita juga paling banyak itu Vietnam. Selama ini kita mengekspor ke Vietnam itu, di Vietnam akan diberi perlakuan lagi untuk memenuhi syarat negara tujuan yang di sana di Eropa. Sebenarnya sehingga barang kita sebenarnya barang yang dari Lampung ini di Vietnam diambilnya Curah lagi. Nah, kemudian dibawa lagi ke Eropa. Akhirnya apa? Yang dulu kalau kita bicara masalah ada Lampung ini kan dari zaman Belanda itu kan nomor 1. Akhirnya apa? Pasar Vietnam kita yang menguasai dia. Jadi broker ya. Jadi dia akan menguasai harga dunia ini. Harga dunia akan dia kuasai. Ini di Lampung. Ini kalau kita lihat ini. Ini coba Bapak lihat 2020 sampai 2019 itu ada kenaikan 7,7 ribu ton. Cuman Kalimantan paling banyak Kalimantan Barat. Ini paling banyak. Nah, saya sangat senang ketika tadi Pak Semangat bilang IG. Nah, ini nanti Bu juga jadi proyek kalau bisa IG itu ada barcode-nya. Jadi ketika orang luar negeri dulu. Jadi ada pernah waktu itu Ibu Kepala Badan ngajak kita konferensi dengan salah satu asosiasi distributor barang ini. Mereka ada namanya untuk menambah ini added value itu dengan menambahkan barcode di setiap produknya. Jadi orang itu akan men-scan barcode itu, begitu barcode itu ketemu, dia akan tersendiri, dia akan lihat, oh ini produk mana sih? Contoh, tadi supaya durian tembaga langsung. Sekarang ini sudah punya IG, berarti kan kita daftarkan barcode-nya. Jadi kita benar-benar bisa menjamin 100% Lampung. Karena apa? Karena kalau pengalaman kami, tapi sebenarnya punya data Pak. Tapi data ini nggak akan kami keluarkan Pak, karena kami sudah bisa kerahasiaan. Jadi tadi ada beberapa perusahaan tadi kita sudah tanyakan dari mana itu. Dari sekian ini, kita itu cuma memenuhi 30% Pak. Iya. Kita perhatikan Pak. Contoh nih Pak, Bapak demo di Bendungan. Ada ayam, ini sumbernya Pak. Jadi kalau dulu kan orang beli di petani itu semena-mena Pak. Di Eropa ada beberapa komoditas yang kita ekspor ke Eropa itu, mereka harus menyalurkan itu. Jadi harga di petani berapa sih? Jadi kalau dijual di petani 15.000, dia beli taruhlah ongkos angkutnya dia berapa persen, kemudian ongkos angkutnya berapa ribu, akhirnya ketemu di Eropa itu berapa. Jadi mereka sudah sangat konsen terhadap memberikan data terhadap ini ada penurunan standar mutu. Kemudian ada kontinuitas, kita juga harus menjamin kontinuitas produksi. Kemudian ada jaminan akses pasar. Nah ini nanti kalau jaminan akses pasar ini nanti terkait dengan tadi yang saya ceritakan tadi. Jadi persatuan negara tujuan gimana sih? Nah nanti Bapak itu ketika mau melakukan ekspor kita akan dampingi. Nanti juga kita perlu kaji lah Pak. Kalau kurang itu bisa mengganggu nggak sama ladanya. Tapi di Lampung Utara itu juga sudah dikembangkan. Di sini ternyata di tempat Pak Eko kemarin juga mengembangkan ternyata juga bagus. Jadi kita bisa apa? Istilahnya tanaman selal. Iya. Cuma sekarang yang mahal sedikitnya Pak. Ketika kami ke Majunan di Airanian itu untuk kopi itu mereka
pengen bidikan gitu nggak, bukan budidaya, tapi bagaimana saya bisa memasarkan. Kita undang beberapa narasumber, kemudian akhirnya apa? Kemarin Mas Junas sudah mulai praktik untuk buka pasar baru. Jadi dia sudah mengirim ke Korea, sudah mengirim ke Dubai, tempat-tempatnya. Nah, kita akan tunggu hasilnya. Harus pakai pemasaran. Ini daripada kami berpikir sendiri, nggak muncul nantinya, akhirnya kami mengambil inisiatif untuk menggandeng para mitra KPB ya, seperti kemarin dan salah duanya hari ini dengan pihak Kemenhan. Ini program yang akan kita lakukan, sebenarnya dukungan dari program KPB sudah mulai dimulai dari tahun ini dengan memberikan akses kur bagi pekebun maupun bagi off-taker. Di sini bisa dibilang off-taker adalah pedagang pengumpul atau kios sampodi, atau juga penangkar juga bisa. Jadi ada perbankan dari skor dari 1 sampai 49 juta dari BNI diberikan tanpa aturan kepada petani. Kemudian 50 sampai 500 juta bisa diberikan kepada off-taker dengan 5%. Tapi ketentuan yang berlaku. Kemudian ini kita akan support. Jadi di KPB, pemerintah provinsi Lampung akan memberikan support kegiatan baik fisik maupun non fisik. Kemudian petani juga kita akan arahkan informasi. Kalau kemarin mungkin petani perkebunan ini sangat minim, baik penyuluhnya minim, untuk akses publiknya minim gitu ya. Nah ini kita akan bekerja dengan adanya KPB, kami berharap akan ada perbaikan-perbaikan untuk penyempurnaannya, apa yang bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan petani. Kemudian di sini juga mulai sekarang mungkin ini tahap awal terjadi implementasi, maka tahun depan kami akan memberikan pendampingan multi-minggu. Kemudian juga ini tadi sudah kerjasama, jadi ini mudah-mudahan oleh karantina komit untuk program ke depan sampai 2024 bisa mendukung, membantu kita untuk menjalin dan mencarikan pasar. Kemudian ini kami akan memberikan penguatan kelembagaan kelompok tani menjadi lembaga ekonomi berbasis pengembangan korporasi tani. Nah ini sedikit saya sampaikan bagan. Sebenarnya ini ada peraturannya, peraturan Menteri Pertanian nomor 5 tahun 2016 tentang pengembangan kawasan komoditi, yaitu klaster yang tadi sudah dibahas Pak Hasan. Kalau satu pakokan itu ada 600 hektar lahan dikali 13, dikalikan saja ya Pak ya, 600, 6.000 lebih dari 6.000 kan, jadi 7.800 hektar. Artinya ini bisa dijadikan kawasan lada. Apa yang akan dilakukan oleh korporasi? Yaitu korporasi ini sejenis korporasi perusahaan calon eksportir baru tadi yang disebut Pak Irsan, yang akan kita tumbuhkan insya Allah di pilot project KPB Lada Marga 3. Dia akan mengembangkan usaha. Untuk pertama persiapan ekspor, kita siapkan dulu semacam station. Ini ada kebun inti dulu di 20 hektar. Kita akan konsep itu di tahun depan. Apa yang harus dilakukan oleh kebun inti? Nah, ini kebun impian yang mungkin kita bisa lihat kurang lebihnya seperti ini. Di sini ada parit isolasi ya, seperti yang ke bawah kemarin. Kemudian ini tumbuhnya subur bagus gitu. Ada sih penaung tapi tidak terlalu lebat untuk bisa diamati. Kemudian ada ini pembersihan sekitar lahan saja. Ini menandakan bahwa di bawah bongkoran ini nggak boleh diinjak. Saya berharap petani-petani itu punya pengembangan SDM. Kalau misalnya ada yang ingin tahu nih tentang Marga 3 namun tadi sudah punya catatan sebentar, kami minta kesediaan Pak Kadis dan narasumber untuk memberikan penghargaan kepada kawan-kawan peserta yang proaktif. Perkenannya Pak Kadis, Pak Hasan, Pak Dadang, Pak Isa juga ada 6 nama yang ingin kita sebutkan. Pak Kadis silakan diberikan. Pak Kadis. Video. Berikutnya Desa Surya Mandala. Terima kasih Pak Hasan.
Selanjutnya dipersilakan pada Pak Kirsa, Pak Direktur Eco Farming Pak. Jadi biar bisa diawasi nanti. Selanjutnya pada Pak Eko. Kegiatan ini tangannya di depan. Jam pukul. satunya kami ada, saya boleh mewakili. Terakhir sebagai acara penutup ya teman-teman, kita naik Puncak Pawiki, dan ini adalah destinasi wisata di tempat kami ya teman-teman, namanya Puncak Pawiki. Kita mengakhiri acara kegiatan kita hari ini dan terakhir sebagai penutup sambil menikmati pemandangan desa kami berfoto-foto di atas Puncak Pawiki ya teman-teman, sekaligus mengabadikan pertemuan kita selama 2 hari. Semoga acara 2 hari ini membawa manfaat dan mendorong kami sebagai petani lada hitam untuk tetap semangat ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk episode-episode tentang perkebunan lada hitam dan yang lain-lain ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berbahagia. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini, juga kepada teman-teman dan pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.